Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Bella. Saya dari MN21K. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit tentang manajemen risiko dan ruang lingkup manajemen. Manajemen risiko itu atau yang biasa disebut manajemen risk adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Pengertian manajemen risiko lain itu, manajemen risiko adalah suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Sasaran atau tujuan manajemen risiko juga dilakukan, yaitu untuk mengurangi risiko yang berbeda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih dan tingkat yang bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada tujuan-tujuan manajemen risiko gitu. Manajemen risiko itu ada berapa sih tujuannya gitu. Yang pertama itu melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang tidak menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi dalam perusahaannya. Yang ketiga itu ada mendorong manajemen untuk bertindak proaktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan juga keunggulan kinerja perusahaan. Mendorong perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan penilaian perusahaan. Membangun kemampuan atau mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Terus ada meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang digambarkan dalam peta risiko atau risk map yang berguna bagi manajemen dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selanjutnya ada ruang lingkup risiko manajemen. Yang pertama itu ada penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola oleh risiko. Yang kedua itu ada identitas risiko. Yang ketiga itu ada analisis risiko. Yang keempat itu ada evaluasi risiko. Yang kelima ada pengendalian risiko. Yang keenam ada pemantauan dan telah ulang. Yang ketujuh itu ada koordinasi dan komunikasi. Di sini pun ada proses manajemen risiko yang kayak penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini dilakukan untuk menetapkan strategi, kebijakan organisasi, dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Selanjutnya ada identitas risiko. Identitas risiko itu untuk mengidentifikasi apa dan mengapa bagaimana faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis yang lebih lanjut. Yang ketiga itu ada analisis risiko. Analisis risiko itu dilakukan untuk menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Yang keempat itu ada risiko evaluasi. Tingkat risiko yang ada beberapa HADS dibuat tingkat prioritas manajemennya. Pengendalian risiko itu ada melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode dan berbagai transfer risiko dan lain sebagainya. Adapun monitor review itu sistem manajemen risiko yang dilakukan untuk